الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والظهر والدهير رضي الله عنا وعنكم جميع المسلمين والمسلمات نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضي قربي وثوابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واسد لساني واهdi qalbi bihaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang paling utama kita mengucapkan syukur alhamdulillahi rabbil alamin atas nikmat yang sangat luar biasa diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat panjang umur, nikmat sehat badan dan nikmat taufik hidayah yang diberikan oleh Allah taala kepada kita semua sehingga kita dapat berhadir di tempat yang sangat mulia ini, itu hal majelis silaturahmi, majelis ilmu, majelis yang mana insyaallah diridhai Allah taala dan diridhai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkat kita berkumpulan malam kali ini Allah taala berikan kita panjang umur, sehat badan, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah berikan kita keluasan akan rezeki kita, Allah berikan kita seberataan yang mana yang ada garing-garing, mudah-mudahan ampih garing, mudah-mudahan yang ada bisi utang lakas dibayar utangnya, yang mana kita diberikan masalah, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluarnya, dan mudah-mudahan keseberatan selamat dunia wa fil akhirah, amin rabbal alamin. Salawat seiring salam kita juga kepada junjungan Nabi besar dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menyambung pengajian kita malam Selasa yang telah lewat, masih membicarakan tentang setelah azan lah semalam menjawab tentang soal sembahyang azannya subuh. Maka apabila selesai engkau daripada menjawab muadzin itu, maka baca olehmu Allahumma inni as'aluka inda huduri salatika wa aswadi du'atika wa idbaril lailika wa iqbalin naharika an tu'tiya sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah wad darajatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'atahu ya arhamar rahimin. Inilah doa yang dibaca kemudian daripada bang subuh. Jadi banyaklah riwayat-riwayat yang mana setelah sembahyang subuh itu macam-macam doanya. Nah, ini teman yang kita sudah wantar kita baca hari-hari, yaitu yang Allah rabb hadhihi du'alitam, ini yang setelahnya lah. Nah, dan adapun doa kemudian daripada bang yang lain daripada subuh itu, yaitu baca olehmu Allahumma rabb hadhihi du'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'atah ya arhamar rahimin, atau innaka la tukhliful mi'ad. Bagus lagi dibaca doa gasan kuitan wa fili wali walidayya 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ujungan gitu yang kelima hanya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, itu ujungnya ada lagi tambahannya setelah itu jar gururun, ini mambil jazah al-musalsalu bi taqbil ibhamaini wa mashil ainaini, yang mana ijazah tentang masalah mengucup nih kuku ibu jari ini. Nah, ini ada dua macam, ada ulama mengucup ininya nih ibu jari apa
Nah nih dalam makan Ibu Jarina ada dua kuku. Jadi kuku boleh dua, ini boleh dua. Nah ini. Amun ini salah, beda. Yang penting ini jempol. Makanya orang apa tuh orang yang nyaman apa? Menunjukkan nikmat apa? Oh jempol Ibu jari. Ucup adalah karena ini hadis sampai ke baginda Rasulullah SAW. Rasulullah, jadi Anas bin Malik mendengarkan Rasulullah dan melihat sidin langsung ke itu, man shalla alayya hina yasma'ul muadzin yaqulu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa jama'a isba'ihil musabbahati wa ibhami faqabbalahuma wa massaha bihima 'ainaihi lam yarmud abadan. Barang siapa inya bersalawat kepadaku ya Rasulullah hina yasma'ul muadzin, ketika mendengar muadzin, ya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada yang mengatakan pas Muhammad dulu dibaca atau tuntungakan azannya dulu, tuntungakan azannya lu sahut pian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hanya pian membaca marhaban bihabibi wa qurrata aini sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Nah gitu nah, marhaban bihabibi wa qurrata aini sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Kucup kilana hanyar nah 3 kali gitu. Atau kuku tadi. Nah, boleh juga di mana kitabnya kena membacakan ulang seperti di sini nah. Di kuku. Macam-macam bacaannya. Ini ada ambil-ambilan kini marhaban bihabibi. Kan ada pulang bacaan yang lain. Tinggi. Kalau bacaan lupa boleh aja lah. Terserah aja boleh juga. Nyonyok gitu. Apa? Atau mudah-mudahan kada lihat apa niat apa niat bian nih. Cuman bagus lagi bacaan bang, karena aja Rasulullah barang siapa mengumpulkan isba'aihi, dua jarinya yang musabbihah ini ditunjuk, nah dan ibham dan dua nih judul apa nih ibu jari, nah wa qabbalahuma, lalu dicium keduanya yang nih inilah pemasaha, lalu disapuakan keduanya itu di matanya, maka tidak akan terkena penyakit mata selamanya. Nah, abadan. Qultu wa fi dalam kitab I'anatul Talibin wa fi Shanwani ma nasuhu man qala hina isma'u qaulal muadzin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam thumma yaqbalu ilai ibhamaihi wa yaj'aluhuma ala ainaihi lam ya'um wa lam yarmut abadan. Kurang yang membaca yang ini tadi lalu dikumpulkan tangannya yang ini dibacanya marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam, dikucupnya langsung ke ini, maka tidak akan dapat kena penyakit mata selamanya dan kada buta inya. Amun buta di dunianya ada masanya, ada waktunya. Amun di akhirat buta. Orang rami melihat Rasulullah nya kada masuk surga, tapi kan masuk kada melihat Rasulullah. Nah, nang kaya orang mbak umroh cuma kada kamu melihat Ka'bah, apa gunanya? Gila. Tulak umroh sana sekalinya kada melihat Ka'bah. Nah, ada orang gitulah. Ada orang gitu tuh. Kepada sudah umroh tapi kada mau melihat Ka'bahnya, kada mau ditampaikan, kada mau tampaikan orang itu. Nah, pasti ada dosa yang disandangnya. Ya jagur jar ujar Jepang lah serapian jam pada kada ini kada kau melihat Ka'bah jar kalinya pegawaiannya maulah polisi tidur tinggi malah polisi tidur di jalanan gondol benar santok kendaraan berapa kali udah terjungkang borong lah
polisi tidurnya tuh jarang-jarang, ini mendahului gugur karena orang pas ada dilampuhi pulang, sudah ada polisi tidurnya, ada berlampu pulang. Nah itu kena jebakan Batman, banyak orang berapa ikum orang menyumpah di situ. Nah yang ngulah itu dapat terus pahalanya, dosanya. Jadi beda lihat yang mengulah polisi tidur dilampui barang. Nah jadi kalau bagamat orang ini kan sudah ada berlampu, mau ada polisi tidurnya pulang kadang ini. Nah kalau pindah kalau lihat Ka'bah kasihan gugur. Ada orang kejadian gitu jar, tapi saja ujar namanya lah imma sedekah, imma sedekah wa imma kadzib, antara bujur kadanya gitu. Tapi itu ada aja orang kejadian gitu gara-gara nih kada mulah polisi tidur jar. Nah, wa dzakara Abu Muhammad bin Sabil bin Syafi' as-Sudurin man qala idza qara muadzin man adzana. Nah, lalu tuntung inya sembahyang azan tuntung nih. Lalunya membaca yang sampai tadi innaka la tukhliful mi'ad, lalu pilih wali wadaya 5 kali. Lalu membaca pulang Allahumma inna nas'aluka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Lalu pulang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah kullu syai'in halikun illa wajhah Allahumma antal ladzi mananta alayya bihadhihi syahadah wa ma syahidtuha illa laka wa la yaqbaluha minni ghairuka faj'alha li qurbatan indaka wa hijaban min narika wa firli wa li walidayya wa li kulli mu'minin wa mu'minatin bi rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Panjangnya aja. Naik tulisakan kan insyaallah. Nah. Pahalanya apa? Adakhallahu jannata bi ghairi hisab. Allah masukkan inya ke dalam surga tanpa hisab. Nah, makanya kita lah berdoa itulah, ya Allah mudah-mudahan lu masuk surga, tinggal situ aja. Artinya apa? Kita minta doa minta masuk surga, atau bisa-bisa tuh antara inya langsung atau inya bersinggah tuh ke neraka. Indah lah, ini. Yang bagus itu ya Allah, ulum masuk surga biar hisab tanpa hisab. Nah itu kita berdoa itu jangan malang-alang tinggi. Atau Allah apa yang mudahkan ulun dalam Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah ulun hisab ulun, hitung ulun dengan hisaban yang mudah. Itu artinya berhisab juga masih diperhitungkan juga masih. Amun kita meminta kepada Allah Ta'ala yang Maha Rahman dan Rahim nih, minta ya Allah ulun minta masuk surga biar boleh hisab, itu aja. Ini otomatis orang itu ada harapan masuk surga tanpa dihitung, tanpa di macam-macam dulu langsung. Nah ini salah satu amalan imbas azan, membaca doa azan, lalu di ujung ini nah la ilaha illallah wa la syarikalah kullu syai'in halikun illa wajhah Allahumma antal ladzi mananta alayya bihadhihi syahadah wa ma syahidtuha illa laka wa la yaqbaluha min ghairika faj'alha li qurbatan indaka hijaban min narika waghfir li wa li walidayya wa li kulli mu'minin wa mu'minatin bi rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Sekali aja bacanya. Nah, macam-macam pian, makanya masalah azan pian luar biasa pahalanya. Yang mendengarkan lawan tukang banknya pulang. Ini jaka kawa pian di tukang azan ni anu baundi. Unda aja buat tukang azan lah. Saking ganalnya pahalanya nih. Ini makanya kena akhir zaman nih lah. Kada terdengar lagi azan nih. Akhir zaman tuh gana-gana langgar, gana-gana masjid. Kada dengaran ini sudah terjadi dah. Gana langgarnya, gana masjidnya zuhur parai, asar parai, khusus maghrib isya saja. Subuh kaum lawan
lawan cacak kerja beimaman. Kalau bagi soranganan, nah itu kan sudah akhir zaman tuh. Nggih. Amun orang hendak tukang ajan lah ya Allah. Nah dalam kitab Jawharul Mauhub, orang yang tukang azan ini sangat luar biasa. Nah pahalanya nih, nah, supaya ada gemar lah. Nah, man azana, bab yang ke-8 ini adalah suatu man qala sallallahu alaihi wasallam man azana li salati sab'a sinina muhtasiban kataballahu lahu bara'atan minan nar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa bagi sembahyang 7 tahun padahal sekira-kira inya tukang bang nih, barang siapa bang baginya sembahyang 7 tahun, tukang ajian 7 tahun. Padahal sekira-kira kan pahalanya, artinya lah kada mengharap upah nih, tiada mengambil upah, niscaya disuruh Allah Ta'ala baginya kelepasan dari api neraka. Oh, luar biasanya nih. Dan pulang orang nih, wa qala man adzana al-isnatain asyra hasanatan wajibat lahul jannah. Gan lagi nih, barang siapa 12 tahun itu jadi tukang ajan nih, wajib baginya surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man adzana khamsa salawatin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang baginya 5 sembahyang padahal percayanya dengan bahwasanya yang itu bang itu daripada pekerjaan syariat dan mengira-gira akan pahalanya pada Allah Ta'ala, diampunkan baginya barang yang dosa yang terdahulu daripada dosanya, maka 5 sembahyang itu sama ada di dalam sehari selama atau di dalam beberapa hari bercara-caranya. Nah, jadi orang tukang adzan pian ganal banar pahalanya. Nah, jelas waktu kita dalam waktu azan itulah. Nah, dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berkata muadzin Allahu akbar, Allahu akbar, langsung dibukakan baginya segala pintu langit. Nah, dan apabila berkata asyhadu an la ilaha illallah, maka berhiasi baginya oleh segala perempuan yang bikrun, perempuan yang bujang di dalam surga, yakni anak bidadari. Nah, Masya Allah. Maka tukang azan ini kan lakian lah, nah, kan mungkin binian. Jadi orang tukang adzan ini dapat bidadari jadi keren. Nah. Dan apabila berkata ya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berkata malaikat alangkah angkat olehmu akan hajat kamu kepada Allah Ta'ala, maka bahwasanya ia menunaikan bagi kamu akan hajat kamu. Qabul situ doa. Nah, ya Allah, orang yang bang padanya selama itu, nah, bukan hajat kamu. Dan adalah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 orang muadzin. Jadilah muadzinnya Bilal, tukang bangnya Rasulullah itu ada 4 orang. Pertama Bilal ibn Rabah, ialah orang awal-awal orang yang bang pada Islam. Yang kedua tukang muadzinnya Rasulullah ibnu Ummi Maktum, kedua. Yang ketiga Sa'ad bin ibni A'id, ketiga. Yang keempat Abu Mahzurah. Nah, 4 orang nih. Dan sunat bang pada telinga kanak-kanak. Nah, ini pulang bang itu bukan hanya waktu ajan sembahyang aja lah, tetapi bang itu sunat telinga untuk dibacakan di telinga kanak-kanak yang sebelah kanan dan qomat pada telinga yang sebelah kiri. Sama ada kanak-kanak itu laki-laki atau perempuan, diadzani harus bisa belajar. Harus bisa jadi abah nih, jangan bisa mullah aja
ajan udah bisa. Ini kada mentang-mentang anaknya nih subuh lahirnya lalu wae as-salatu khairum minan naum hujan. Subuh bang anunya lahirnya lalu ajan subuh juga lah kada. Ajan biasa aja kenapa tidak as-salatu khairum minan naum ada. As-salatu khairum minan naum jangan ada. Nah, baca dan sunat dibaca inna anzalna ini kekanakanlah dan dibaca inna anzalnahu fi lailatul qadar waktu habis ajan lalu membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai habis dan qul huwallahu ahad pada telinganya faedahnya terpelihara kanak-kanak itu daripada zina selama umurnya dan tiada memberi mudarat akan dia oleh umusibian itu hantu jin yang khusus mengganggu kekanakan. Jadi kekanak saja ketawanya, kadang menangisnya. Nah, gitu tuh. Makanya baca di azan nih pian pina hamuk timbul hapar kada tengah malam jam 2. Wah, nangis nih. Azan nih langsung diazani jangan dipukul makin dikibit makin nyai Allah Akbar azan nih bisa pakai mikrofon gin anu aja Allah Akbar gitu aja insyaallah nya buka karena mau bacain anzalna dan qul wallahu ahad hilang maka yaitu tabiat daripada jin entah bijora dalam kitab Bujairimi kada diganggu oleh umusibian. Qala sallallahu alaihi wasallam idza kana waqtul adzan futiha babul sama wastujibat du'a wa idza kana waqtul iqamah lam tarudda wa da'watuhu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila datang waktu bang dibukakan segala pintu langit dan diijabah mustajabah akan doa dan apabila datang waktu iqamat tiada ditolak akan doanya. Nah itu banyak ibu doa pian habis asal bujur-bujur mendengarkan ciri orang munafik inya amun mendengar azan karena maunya tutupinya lagi tutup telinga aja subuh tuh ajak tinggi atau nih lagi nonton TV karena ajan lah langsung gemeti atau mati kah TV-nya dulu ini kada pas azan bagi nyarinya TV-nya sinetron mau berimornya ajan jar ada kedengaran jar apalagi lagi cadang tegangnya wah kayak itu ciri orang munafik kayak itu gak mati dulu amunnya habis sembahyang mendengar azan lah sembahyang apakah sembahyang sunat misalnya lah kayaknya azan mendengar ajan lah karena bolehnya menjawab lah tuntung makan pas tuduh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hanyar kita menjawab Allah akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna la ilaha illallah itu mendengar kita waktu dalam WC karena boleh menjawab keluar WC kita menjawab Allah akbar asyhadu an la ilaha kita qadha itu nah kenapa kita mendengar telinga kita nah karena azan itu Bilal itu dalam kitab ini seperti panglima yang menjagakan pintu raja. Oh ini pintu raja nasillah. Allah akbar kayak dibuka pintu raja tuh lah. Jadi buka. Allah akbar. Dibuka nih pintu kerajaan. Alhamdulillah. Dan rajanya di luar biasa pemurahnya menghendak apa aja nyawa jisidin hendak sugih kah hendak nyaman hidup kah hendak nyaman usaha kah hendak nyaman ini itu dunia dan akhirat nyamannya lah dibukakan sidin kerajaan sidin yang panglima ya dibuka tuh yang membuka pengumuman siapa yang hendak beruntung siapa yang hendak nyaman hidup hayya 'alal falah siapa hendak beruntung tapi kan ada yang mengambilnya nah lalu buntung lagi makanya Allah maj'alni minal muflihin jadikan orang jarang yang beruntung
orang bejo, beruntung bejo. Inggih. Nah, dengarkan bujur-bujur. Kada kawan mendengar telah dalam WC waktu sambil wudu mendengar kita lah. Kada kalau kita menjawab, tuntukkan wudunya dulu. Hanya kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita qadha. Kita mendengar. Inggih. Man qala indal azan marhaban bil qailin adalan marhaban bis salawati wa ahlan kataballahu ta'ala alfa hasanatin. Nah pulanglah asyhadu anna muhammadar rasulullah waktu mengatakan azan ni marhaban bil qailina adalan marhaban bis salati ahlan wa kataballahu ta'ala alfa hasanatin wa maha anhu alfa sayiatin wa rafa'alahu alfa darajatin. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa berkata pada ketika bang marhaban bil qailin adalan marhaban bis salawati wa ahlan, niscaya disuruh Allah baginya 1000 kebajikan dan dihapuskan daripadanya 1000 kejahatan dan diangkatkan baginya 1000 derajat. Ya Allah lah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man sami'al azan wa lam yatul misla walam yakul misla ma qala al muazzin fa innahu yumta'u minas sujudi yaumal qiyamah idza sajadal muazzinun. Dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendengarkan bang dan tiada berkata ia seperti bang barang yang berkata oleh orang bang tadi, maka bahwasanya ditegah akan dia daripada sujud pada hari kiamat apabila sujud oleh orang bang. Orang sujudan Allah Ta'ala di padang mahsyarnya ada mau. Kenapa ini waktu azan kada tahu? Ya. Jangankan menyahuti, mendengar aja kada mau. Nah, itu. Ya Allah lah. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dengar kamu akan bang, maka kata olehmu seperti barang bang dikata oleh orang yang tadi. Dan sabda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata seumpama barang yang dikata oleh orang tukang bang tadi, adalah baginya seumpama pahala orang bang tadi. Dan qaulan Nawawi sallallahu alaihi wasallam, Imam Nawawi jawab bang itu sunat, kata katanya itu wajib, wajib. Dan zahir hadis ini bahwasanya jawab yang itu dikatakan seperti barang yang dikata oleh orang yang bang pada sekalian lafaznya. Tetapi datang hadis dengan istisna hayya 'alas shalah dan hayyal falah, maka bahwasanya berkata ia pada keduanya la haula wala quwata illa billah. Nah, hauqalah lah. Pakai hauqalah. Nya ada hamdalah alhamdulillah, basmalah bismillah, tahlil la ilaha illallah, tahmid apa? Tahmid alhamdulillah lah. Ayo. Tasbih subhanallah, hauqalah la haula wala quwata illa billah, istirja apa istirja innalillahi wa inna ilaihi raji'un, istirja namanya. Itu atau apa istilah-istilah dalam Islam itu. Lalu membaca Allah Rabb hadhihi wa ditama wa salatul qaimah di sayyidina Muhammadin wa sallallahu wal fadila wa syaraf wa darajatan allati rafi'at wa ba'athu Muhammad alladhi ba'atah ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendengar bang dan membacakan doa ini, niscaya mengetahui akan dia syafaatku pada hari kiamat. Ya, karena siapa lagi yang Muhammad al-wasilah, sidin yang wasilah lagi, wal fadilah dapat kelebihan, wasyarafa kemuliaan, wad darajatal dan akan ketinggian derajat kita, aliyatar rafiyah tinggi yang luar biasa. Dengan sebab apa? Wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak ada yang lain selain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wajib syafaatku sedin asal bujur-bujur mendengar. Paling kada aku hari Jumat barang. Nah, mendengarkan bujur-bujur kita. Tinggi. Jangan guring. Ini basilah sembahyang Jumat bawa bantal lah pulang. Tinggi mencari tihang. Nah, guring.
Sandar. Bismika Allahumma ya bismika amut. Allah. Guring ya lagi itu. Tapi sih reda ini. Nah, cawi sepatu ya sidin. Pulang-pulang anu caranya pulanglah azan nih nah. Azan lah. Nah, azan. Iya. Ini tangannya lah dipicikin lah. Nah, rekan-rekan ini penting juga karena ada lomba azan. Lomba azan yang jurinya tuh asal jangan melihat di suaranya aja, jangan mendengar suaranya aja, tapi tata cara nang kayak apa sahabat azan. Nah, secara apa kayak apa Islam yang melajari kayak itu nah. Walaupun Rasulullah kada suruh azan lah, cuman Bilal bin Rabah, apa Ummi Maktum dari itu. Nah itu sidin sebenarnya caranya kayak apa gitu. Nah tangan telunjuknya dimasukkan ke telinga nah. Sunat pulang orang yang membaca nyaring lawan bagus suaranya pulang. Karena suara bagus itu adalah apa? Syiar Islam, syiar namanya. Jangan pilih tukang azan yang ya dilatih itu kayak supaya baik. Kayak gini lagunya kayak ini, lagunya kayak ini. Asal jangan lagu macam-macam jai. Itu kayak lagu dangdut. Main subhanallah. Hayya 'alas shalah. Ya Allah. Hayya 'alas shalah. Nah itu ke dangdut jadilah. Yang kayak biasa aja lah. Asal bujur lain lah. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itulah. Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau membaca mulang itu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Anjar asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jangan bacalah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu kita hayya shalah. Hayya 'alas shalah. Kita sunat hukumnya meherengakan awak kita sebiji awak kita lah sebelah kanan. Nah, hayya 'alas shalah. Gana dulu, jangan berguling. Ini karena adalah hayya 'alas shalah. Bubulik kayak itu. Ulu sampai ini kali dapat kitabnya di mana? Di mana kitabnya ngene hayya 'alas shalah. Ah begini megana aja. Nah, itu ketahuan di mananya ilmunya di mana belajar kada. Nah, seharusnya apa? Hayya 'alas shalah. Gana dulu. Hayya 'alas shalah. Tengah hayya 'alal falah. Kiri gana dulu hayya 'alal falah. Nah tengah Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Anjar baca doa berapa harokat bilang Allahu akbar, Allah itu berapa harokat bilang enak kena ada kitabnya khusus kena berapa harokat yang bagusnya tuh 7 harokat kah 6 harokat kah yang Allah itu nah ini ada mentang-mentang panjang lepas sehabis-habis napas bang. Hayya 'alas shalah. Panjang manar. Tinggi mentang-mentang panjang napas 2 menit gitu aja ya sholat aja. Nak menampaikan seorang nih panjang napas bahaya pulang itu.
seadanya aja. Apa-apa lagu-lagunya tinggi. Nah, gitulah. Supaya apa? Nih dapat pahala inya dilepaskan daripada siksa api neraka. Atas hal belajar jujur dan hendak minta upah lawan Allah Ta'ala haja. Nah, ya Allah, mudahan kita kawal gitulah. Oh, tengah azan nih. Ya biar seadanya lagunya, asal bujur pas bacaannya. Tinggi. Allahu akbar, Allahu akbar. Nya tak benar lah. Asyhadu an la ilaha illallah jar. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Nya asyhadu an la ilaha jar. Ada juga gitu dia. Ditakunik, kenapa kayak itu bacaan? Untung juga ada ajan daripada dia orang ajan ya. Ngulang. Buat tunjulan. Jadi imam buat tunjulan, kada sah kalau tunjulan jadi imam. Tinggi. Makanya ini maka kita melihat pina bebulang, pina sorban. Oh ini pantas jadi imam nih. Panas orang langsung jadi imam misalnya nih. Cuma bebulang ganal nih. Oh, pin harap langsung jadi imam. Dicari pas imamnya kita parut kada datang. Cari kada imam seorang maju nih. Tinggi. Lalu istau ya. Wah, hanya beli umrah misalnya, hanya beli umrah, istau. Wah, kapatan sop, waktu dulu ya. Kapatan sop, branding kan sop, branding apa? Di branding dia nih, rebonding kan sop ya. Di hari rebonding itu kan ratakan lah, rusakan lah. Rebonding kan sop. Ya, dirusakkan sop. Allahu akbar. Jadi imam Allahu akbar. Kamu kita caklah Allah. Masukkan kasut taruh ta'yin. Kasutnya taruh ta'yin kada Allahu akbar. Dasar nyeratnya. Beli umroh. Jadi ada inguh-inguhnya Arab nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sampai waladhdallin, bujur sudah alhamdulillah Fatihah. Baca pulang surah Bismillahirrahmanirrahim. Sebutin dia pulang hafal nih. Ara'aital ladzi surahnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum amin. Separuh amin tikungnya. Ini 10 makmumnya. Berlima amin. Ya otomatis yang lain itu bingung. Asal sudah hadirnya Fatihah aja. Asal sudah ulangnya pulang. Salah belajar aja imam. Fawailul lil musallin alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin pulang rumah. Kait-kait puja. Ya toh imamnya bungol, makmumnya sama, lalu campur bayangan. Nah, perlu banyak belajar. Hingga ada kalau pina imamnya ada dan lagi, nggih pulang kemanakah, haur kemanakah, nggih dia belajar. Nggih kabali sejin baritung batu licin. Nah penting lah itu di kampung. Ini kayaknya harus kalau sendiri bang enak itu generasinya kayaknya kita pelajari. Gila ya Allah. Udah ada manfaatnya lah hingga sini dulu lah. Gila. Kita baca lagi itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita generasi penerus yang bisa cinta dengan Al-Quran, cinta dengan syariat-syariat Islam, khususnya nih yang mana harus-harusnya kita di tukang azan yang jujur, yang mana melajari sesuai dengan syariat Islam, yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan mudah keseberatan panjang umur, sehat badan, dan segala lagi berkah, selamat dunia wa fil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin.